Antenatal Care, Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Oke, jadi kita bahas dulu apa sih antenatal care itu. Jadi antenatal care ini adalah suatu pemeriksaan yang harus dilakukan oleh ibu hamil ketika dia hamil. Nah, yang dinilai dari antenatal care ini tuh macam-macam. Ketika trimester 1, yang akan diperiksa adalah ibunya. Jadi kita lihat riwayat keluarganya untuk mengetahui apakah nanti akan ada risiko saat persalinan atau enggak. Misalkan, apakah ibunya ini punya riwayat diabetes, riwayat hipertensi, riwayat penyakit jantung, dan lain sebagainya. Kemudian, yang paling penting juga, kita memastikan bahwa di trimester 1 ini, si ibu ini tuh benar-benar hamil. Caranya adalah dengan melakukan PP test. Nah, kalau misalkan hasilnya mungkin meragukan, kita bisa merujuk ke dokter spesialis. Terus, di trimester 1, kita juga bisa melakukan USG untuk memastikan benar-benar hamil atau tidak, kemudian kehamilannya ini intrauterin atau ekstrauterin, dan memastikan usia kehamilannya. Karena biasanya ada juga ibu hamil yang dia itu tuh lupa hari pertama menstruasi terakhirnya dia. Jadi kan sulit untuk menentukan hari perkiraan lahir ya, kalau misalkan si ibu ini tuh lupa gitu HPMT-nya. Kemudian jangan lupa cek juga untuk tinggi badan dan berat badannya, karena akan mempengaruhi juga ke janinnya nanti. Karena biasanya ibu yang sebelum hamil dia udah cenderung untuk kurus, atau IMT-nya itu tuh kurang dari ideal, dia akan melahirkan janin yang berisiko untuk stunting juga. Nah, kemudian ANC di trimester 2 yang dinilai itu adalah pemeriksaan Leopold, kemudian denyut jantung janin, dan nanti bisa juga dirujuk USG untuk mengetahui ada kelainan atau tidak. Jadi USG zaman sekarang itu bisa dilakukan untuk mengetahui apakah si janinnya ini tuh punya kelainan secara anatomi atau enggak, misalkan penyakit bawaan lahir, atau mungkin ada bawaan Down syndrome, dan lain sebagainya itu bisa diketahui juga dari pemeriksaan penunjang. Kemudian di trimester 3, yang dievaluasi adalah perkembangan janinnya. Apakah janinnya ini tuh normal berat badan dan juga mungkin panjang badannya, atau mungkin dia mengalami restriksi pertumbuhan atau intrauterine growth restriction. Nah, kalau jenis kelamin itu bisa dilihat dari USG minimal di 16 minggu. Nah, terus untuk ANC ini itu dilakukannya kalau misalkan usia kehamilannya kurang dari 28 minggu, ANC ini bisa dilakukan tiap bulan. Kalau usia kehamilannya 28 sampai 36 minggu, ANC-nya bisa dilakukan tiap 2 minggu. Dan kalau usia kehamilannya udah lebih dari 36 minggu sampai menjelang kelahiran, itu bisa dilakukan pemeriksaan ANC tiap minggu. Pada ibu yang memiliki komplikasi seperti preeklamsia, terus hipertensi, diabetes mellitus, ANC sebaiknya dilakukan sesering mungkin. Nah, kalau di Indonesia, karena mungkin keterbatasan fasilitas kesehatan, seperti di daerah pelosok itu, WHO itu menyarankan ibu hamil harus melakukan ANC minimal 4 kali dalam masa kehamilannya. Nah, alat dan bahan yang diperlukan dalam antenatal care ini, yang pertama adalah stetoskop Lionec ini. Jadi, stetoskop ini dipakai untuk mendengarkan denyut jantung janin. Bagian yang lebih lebar dan ada rongganya ini yang akan ditempelkan di perut ibu, tepatnya di bagian punggung si janinnya nanti. Nah, terus bagian yang lebih datar ini, itu yang ditempelkan ke kepala kita. Kemudian ada pita ukur. Pita ukur ini dipakai untuk mengukur tinggi fundus uteri. Kemudian ada tensimeter untuk mengukur TTV-nya ibu, dan juga ada termometer untuk mengukur TTV-nya ibu juga. Nah, prosedurnya gimana? Yang pertama jelas kita lakukan greeting ya. Kita bisa melakukan perkenalan. Perkenalkan, saya Dr. Fitri yang hari ini bertugas jaga di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa, alamatnya di mana, sehari-hari bekerja sebagai apa, gitu. Usianya berapa.
Kemudian kita lanjut ke anamnesis. Nah, di anamnesis ini kita bisa menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah keluhan utama. Kita tanyakan, Ibu datang kemari ada keluhan apa ya Bu? Misalnya Ibu bilang, saya mau melakukan pemeriksaan antenatal care dok gitu. Oke, kemudian kita mulai gali nih beberapa pertanyaan. Pertama adalah riwayat penyakit sekarang. Kita tanyakan, kalau misalkan ibunya ini ada keluhan tentang kehamilannya, kita tanyakan onsetnya. Sejak kapan keluhan dirasakan, lokasi, di mana keluhan dirasakan, durasinya, terus-menerus atau hilang timbul, C, karakteristiknya seperti apa, A, atau aggravating factor, atau hal yang memperberat keluhannya itu apa, R, relieving factor, atau hal yang dapat memperingan gejalanya itu apa, dan juga T, atau treatment atau hal apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi keluhannya itu. Nah, kalau udah, kita lanjut ke riwayat penyakit dahulu. Kita tanyakan apakah ibunya ini pernah ada riwayat penyakit, misalkan riwayat penyakit DM, hipertensi, jantung, atau mungkin dulu pernah punya riwayat penyakit bawaan lahir, ada riwayat infeksi atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat penyakit keluarga. Sama sih, digali apakah keluarganya itu ada riwayat penyakit kronis atau enggak. Lalu riwayat GPA. Nah, gestasional, partus, dan abortus. Kita tanyakan ibunya ini sudah pernah hamil berapa kali, sudah pernah melahirkan berapa kali. Nah, untuk pertanyaan abortus, itu bisa secara implisit ya. Jadi, dari kita menanyakan gestasional dan juga partus, nanti kita akan tahu ibunya ini ada abortus atau enggak. Misalkan nih ibunya bilang, dia udah hamil 4 kali sama yang sekarang ya, tapi dia baru melahirkan 2 kali, berarti dia ada 1 kali abortus gitu. Karena kadang pertanyaan abortus bisa juga menyinggung ya. Nah, kemudian kita tanyakan juga apakah ada keluhan ketika kehamilan sebelumnya, terus apakah ada komplikasi saat melahirkan, terus melahirkannya secara apa, apakah sesar atau pervaginal. Udah berapa kali hamil, usia anak yang pertama berapa, usia anak yang terakhir berapa. Nah, kemudian kita tanyakan riwayat menstruasi. Usia pertama kali menstruasi kapan? Kemudian apakah saat menstruasi ada keluhan seperti nyeri? Lalu berapa durasinya? Terus siklusnya berapa hari gitu. Sama ditanyakan juga kapan terakhir kali menstruasi? Tepatnya kita tanyain hari pertama menstruasi terakhirnya. Nah, itu berguna untuk menentukan nanti hari perkiraan lahirnya kapan. Kemudian riwayat hubungan seksual. Kita tanyakan apakah rutin berhubungan seksual, kemudian partnernya jumlahnya berapa, apakah ada keluhan saat berhubungan seksual, misalkan keluar darah, atau mungkin ada nyeri, kemudian apakah menggunakan alat kontrasepsi atau enggak. Lalu riwayat menyusui. Kita tanyakan apakah saat ini sedang menyusui atau enggak. Kemudian kita tanyakan juga apakah ketika menyusui ada keluhan, misalkan seperti nyeri atau mungkin pembengkakan dan lain sebagainya. Lalu kita tanyakan riwayat kontrasepsi. Apakah menggunakan kontrasepsi sebelumnya? Kemudian apakah ada keluhan ketika menggunakan kontrasepsi? Sejak kapan memakai kontrasepsi? Setelah itu kita tanyakan hari pertama menstruasi terakhir. Untuk menentukan HPL, terus riwayat ANC sebelumnya sudah ANC berapa kali, terus hasil yang sebelumnya itu seperti apa gitu. Usia kehamilannya menurut ANC sebelumnya berapa gitu. Terus riwayat pengobatan dan vaksinasi. Apakah sedang mengonsumsi obat? Terus apakah ibunya ini sudah melakukan vaksinasi untuk ibu hamil, misalkan tetanus toksoid, terus vaksinasi lainnya. Kemudian kita tanyakan lifestyle-nya. Apakah merokok, apakah meminum alkohol, atau apakah sedang bekerja di tempat yang penuh resiko. Lalu yang terakhir kita tanyakan riwayat operasinya, apakah pernah dioperasi sebelumnya. Kalau udah, selanjutnya kita review dan inform consent dari hasil anamnesisnya tadi. Baik Ibu, jadi gini. Kemudian untuk mengetahui kondisi janin dan kesehatan Ibu, saya perlu melakukan pemeriksaan antenatal care. Nanti saya akan menekan perut Ibu, kemudian saya akan mengukur tinggi fundus uteri untuk memperkirakan
usia kehamilan dan juga saya akan melakukan beberapa perhitungan dan juga pengukuran denyut jantung janin. Mungkin akan sedikit tidak nyaman, tapi saya akan berusaha melakukannya secara profesional. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Nah, kalau udah pasiennya bersedia, kita lakukan persiapan. Pertama, kita siapkan pasien. Kita minta ibunya untuk berkemih terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu, bisa berbaring di bed pemeriksaan. Terus baju bagian perutnya itu disingkapkan sampai sebatas prosesus sifoideus. Kemudian kita lakukan persiapan alat dan juga persiapan diri. Untuk persiapan diri ini kita lakukan cuci tangan 6 langkah WHO. Terus nggak perlu pakai sarung tangan sih. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan kondisi umum dan TTV. Kita gambarkan kondisi umumnya pasien seperti apa. Kemudian setelah itu kita ukur untuk tekanan darahnya, kemudian denyut nadi, laju pernafasan, dan juga suhu tubuhnya. Kalau udah, kita masuk ke pemeriksaan Leopold 1. Nah, Leopold 1 ini posisi kita itu ada di kanan pasien dan kita menghadap ke wajah pasien. Yang diperiksa adalah kontur dari uterusnya. Kita letakkan si tangan kita keduanya itu di antara si prosesus sifoideus sama di bagian fundusnya. Jadi kita tuh akan meraba fundus di bagian sini. Nah, kita palpasi dengan ujung-ujung jari kedua tangan untuk memastikan bagian janin apa sih yang ada di fundus uterus ini. Nah, fungsinya agar kita itu mengetahui presentasi dari si bayinya ini tuh apa gitu. Nah, Leopold ini tadi bisa dilakukannya mulai dari trimester 2 ya. Kemudian kalau misalkan hasilnya itu teraba besar, bulat, dan empuk, berarti dia yang di atas ini adalah bokong, kayak posisi bayinya ini. Kalau atasnya bokong, berarti bawahnya adalah kepala. Maka presentasinya itu adalah kepala. Presentasi adalah bagian apa pada janin yang terletak paling bawah di dekat simfisis pubis. Nah, di sini kan letak yang paling bawah kan ada si kepalanya ya, berarti presentasinya kepala. Nah, karena bokongnya di atas, kepalanya di bawah, maka letaknya ini memanjang. Kemudian, kalau misalkan teraba bulat, keras, dan dapat digerakkan, maka dia yang di atas adalah kepala. Kalau kepalanya di atas, maka yang di bawah adalah pantatnya. Makanya presentasinya adalah presbu, presentasi bokong, dan letaknya masih memanjang ya. Nah, tapi kalau misalkan di fundusnya kita tidak bisa meraba apapun di situ, berarti letaknya melintang, alias presentasinya tuh bahu gitu, oblik gitu letaknya. Nah, presentasi janin. Presentasi janin adalah bagian pada janin yang letaknya itu ada di paling bawah atau ada di dekat simfisis pubisnya ibu. Nah, kalau yang ini kan simfisis pubis, ini jalan lahir ya. Ini uterus, sini bagian fundusnya. Pada gambar ini, presentasinya adalah sefalik karena kepalanya ada di bagian simfisis pubis. Kalau yang ini, bokongnya yang ada di simfisis pubis, maka presentasinya adalah bridge atau bokong. Nah, presentasi bokong sendiri itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah frank bridge, ketika kaki si bayi itu dua-duanya menyilang ke atas. Kedua ada complete bridge, ketika kakinya itu tuh saling menekuk gini dan saling memeluk. Lalu ada incomplete bridge ketika satu kakinya menekuk dan satu kakinya lurus ke atas. Nah, ini untuk posisinya ya. Kalau dilihat dari pintu atas panggul, jadi frank bridge kedua kakinya itu naik semua. Complete bridge dia kedua kakinya itu nekuk kayak memeluk gini, dan footling bridge ya, atau salah satu kakinya nekuk, satu kakinya lurus. Kemudian ini adalah presentasi oblik. Nah, ini yang tadi nggak teraba di Leopold 1 karena dia miring. Kemudian ini posisinya transverse. Kita lanjut ke pemeriksaan Leopold 2. Posisinya masih sama, kita di kanan pasien dan menghadap wajah pasien. Kita letakkan kedua tangan kita di bagian sisi kanan dan kiri dari si rahimnya pasien ini. Terus dipalpasi secara lembut dari atas ke bawah secara bergantian untuk meraba bagian apa sih yang ada di kanan kiri ini. Nah, kalau teraba keras, kemudian dia datar, kayak yang di sisi kirinya ibu ini, berarti ini adalah punggung bayi. Nah, ini kan ada di bagian kiri ibu ya. Jadi, ini adalah punggungnya kiri.
atau sebutannya puki. Kemudian, kalau misalkan teraba kecil, tidak teratur, dan bisa digerakkan, berarti ini adalah ekstremitas. Nah, kalau ekstremitasnya bisa teraba di sisi-sisi sini, berarti letaknya adalah memanjang. Kalau teraba bulat, berarti di sini ada kepala dan bokong, atau letaknya melintang atau bisa juga transverse, kayak gini ya. Oke, terus pemeriksaan Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini posisi kita masih sama, di kanan pasien dan menghadap wajahnya pasien. Leopold 3 ini fungsinya untuk menentukan presentasi dan sikap dari si janinnya. Terus menentukan posisi kepala sama engagement juga. Nah, kita raba bagian bawah pasien, di bagian sini, di atas simfisis pubis, menggunakan jempol dan juga 4 jari kita. Nah, di sini kita bisa tahu apa yang ada di bagian bawah dari si janin ini gitu. Kalau di gambar ini kan dia yang paling bawah adalah si sefaliknya dia ya. Berarti kita bisa menentukan sikapnya dia. Jadi sikap itu hanya bisa ditentukan ketika presentasinya adalah kepala. Sikap itu apa ya? Sikap itu adalah bagaimana bentukan dari kepalanya itu menghadap ke arah pintu atas panggulnya gitu. Nah, sikap itu dibagi jadi beberapa. Yang pertama, kalau sikap janin sefalik prominent satu sisi dengan ekstremitas, maksudnya itu dia berhadapan dengan ekstremitas gitu, saling bertemu dengan ekstremitas kayak yang ini, berarti sikapnya dia fleksi. Jadi janinnya ini kan kayak seolah-olah menekuk gitu ya kepalanya, karena memeluk si ekstremitasnya dia. Dan ini sikapnya disebut fleksi. Kemudian, kalau misalkan sikap janin sefalik prominent satu sisi dengan punggung, alias dia lebih condong ke arah punggung, itu sifatnya bisa defleksi atau ekstensi. Defleksi itu dia masih agak lurus gitu, tapi kalau ekstensi dia benar-benar dangak gitu jatuhnya. Jadi benar-benar yang bagian kepalanya ini bisa menghadap ke arah si punggungnya. Nah, kalau kayak gini berarti kan yang akan menghadap ke pintu atas panggul itu adalah bagian mukanya. Nah, jadi ini nanti presentasinya muka. Kalau yang defleksi ini presentasinya vertex. Fleksi juga presentasinya masih vertex gitu. Kemudian ini ada presentasi dan sikap janin. Nah, ini semuanya presentasinya kepala. Tapi presentasi kepala itu sikapnya tuh bisa beda-beda. Pertama ini, vertex presentation dengan complete flexion. Jadi kayak yang aku bilang tadi, si janinnya ini tuh menghadap ke arah ekstremitasnya, kayak memeluk ekstremitasnya gitu. Nah, ini adalah tampakan kepala yang terlihat dari si pintu atas panggul ibunya. Jadi ini benar-benar vertex ya presentasinya. Kemudian military presentation. Ini agak fleksi sedikit ya, nggak terlalu fleksi gitu. Jadi masih vertex juga. Kemudian yang ini brow presentation. Nah, yang ini itu yang defleksi tadi. Jadi dia tuh fleksinya dikit, lebih cenderung ekstensi juga. Nah, untuk presentasinya dia adalah brow karena si alisnya ini kelihatan ya, tapi mukanya belum kelihatan semuanya. Kemudian yang ini adalah presentasi muka. Sikapnya adalah ekstensi ya. Dia benar-benar ekstensi ke arah punggung gini. Prominensnya ke arah punggung. Nah, karena dia prominensnya ke arah punggung, maka yang menghadap pintu atas panggul itu adalah muka si bayinya. Makanya dia disebut sebagai presentasi muka. Kemudian pemeriksaan Leopold 4. Ini kita posisinya di kanan pasien, tapi arah kita menghadap ke kaki pasien. Nah, Leopold 4 ini adalah pemeriksaan untuk mengetahui apakah si bayi ini itu udah masuk ke pintu atas panggul atau belum gitu, bagian yang terbesarnya, atau dia sudah mengalami engagement atau belum. Engagement itu merupakan tanda kalau si ibu ini sudah akan melahirkan ya. Nah, caranya dengan menggunakan ujung-ujung jari kedua tangan kita menekan perut bawah ke arah pelvic inlet-nya ibunya. Kalau jari-jari kita bertemu, maka kepalanya belum engage, jadi kepalanya belum turun. Tapi kalau jari-jarinya tidak bertemu atau divergen, kayak gini ya, ini kan jari-jarinya nggak bertemu ya. Nah, terus kalau bisa dilihat ini bagian pelvic inlet-nya, kita bisa lihat bagian kepala bayinya ini di diameter biparietalnya ini kan udah mulai masuk ke pintu atas panggul. Nah, ini disebut sudah engage.
Engagement adalah masuknya bagian terbesar dari janin alias diameter biparietal ke pintu atas panggul ibunya. Nah, diameter biparietal ini adalah ini, yang dari pelipis ke pelipis, ini adalah bagian terbesar dari janin, karena janin itu kan kepalanya lebih besar daripada badannya ya. Jadi yang paling besar otomatis si diameter biparietal ini. Nah, ini gambaran kalau dia udah divergen atau udah masuk pintu atas panggul. Nah, ini untuk gambarannya sama kayak ini. Kemudian, kalau sudah Leopold selesai, kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin dengan menggunakan stetoskop line neck. Bagian yang berongga kita letakkan di perut ibu, di bagian punggung janinnya. Nah, punggung janin tadi diketahui dari pemeriksaan Leopold 2. Kemudian, bagian yang datar kita tempelkan ke telinga. Kita dengarkan denyut jantung janinnya selama 1 menit penuh, sambil kita raba arteri radialis ibu. Tujuannya adalah untuk membedakan apakah yang kita dengar ini adalah denyut jantung janinnya atau mungkin aorta abdominalis dari ibunya. Jadi harus sambil meraba arteri radialis ibunya. Nah, adanya denyut jantung janin menunjukkan bahwa janin itu masih hidup. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit dengan irama yang teratur. Kalau misalkan DJJ-nya itu melemah, berarti kemungkinan si janinnya ini tuh ada distres pernafasan atau ada gangguan juga pada jantungnya, bisa. Nah, kemudian pemeriksaan TFO atau tinggi fundus uteri. Nah, caranya adalah pita ukur itu kita pakai untuk mengukur jarak dari fundus ke simfisis pubis. Nah, kita lihat bagian incinya dulu, habis itu baru kita balik ke bagian CM-nya. Kita lakukan pengukurannya 3 kali dan kita hitung rata-ratanya. Terus ada rumus perkiraan TFO normal dalam CM untuk usia kehamilan lebih dari 20 minggu itu bisa dihitung dengan usia kehamilan dalam minggu ditambah 2. Misalkan, ibunya bilang kalau usia kehamilannya itu 23 minggu. Nah, kita memperkirakan TFO-nya ini tuh benar atau enggak, caranya adalah 23 tambah 2. Berarti kan 25 cm ya. Perkiraan TFO yang seharusnya sesuai dengan usia kehamilan 23 minggu. Terus habis itu, kita ukur dengan pita ukur. Kalau misalkan pas 25 cm, oke, berarti bayinya ukurannya normal nih. Tapi kalau misalkan ternyata ukurannya kurang dari 25 cm, misalkan ternyata tinggi fundus uterinya tuh cuma 20 cm, padahal harusnya 25 cm, berarti ada masalah pada janinnya. Bisa aja janinnya ini mengalami restriksi tumbuh kembang. Atau kalau misalkan ukurannya setelah kita ukur dengan pita meter ternyata malah 30 cm, padahal harusnya cuma 25 cm, berarti si janinnya ini tumbuh lebih besar dari seharusnya atau makrosomia. Nah, kayak gitu fungsinya dari rumusnya ini gitu. Jadi untuk mengetahui apakah ukuran janin yang kita ukur dengan pita ukur ini sesuai dengan perkiraan tinggi fundus uteri yang seharusnya pada usia kehamilan si ibu. Nah, terus TFO ini juga bisa dipakai untuk menentukan gestational age. Nah, caranya itu bisa dengan metode meraba fundus uteri gini ya. Jadi menggunakan 2 jari. Kalau misalkan ya, kita raba 2 jari, tinggi fundus uterinya itu setinggi pusar, berarti kira-kira usia kehamilannya segini, antara 5-6 bulan gitu. Terus kita raba pakai 2 jari, dia setinggi antara simfisis pubis sama si pusar. Kemungkinan dia usia janinnya adalah 2,5 sampai 3 bulan. Terus yang unik adalah pada usia 40 minggu, si janin ini tuh justru tinggi fundus uterinya akan menurun. Kenapa? Karena pada usia 40 minggu kan udah seharusnya dia lahir ya. Jadi dia udah mulai masuk ke pintu atas panggul gitu. Makanya menurun tinggi fundus uterinya. Nah, selanjutnya kita menghitung hari perkiraan lahir dengan Naegeli rule. Jadi, hari perkiraan lahir dihitung dengan hari pertama menstruasi terakhir ditambah 7 hari, dikurangi 3 bulan, ditambah 1 tahun. Misalkan, kita tanya ibunya, hari pertama menstruasi terakhirnya kapan bu? Tanggal 3 Desember 2023. Berarti, hari perkiraan lahirnya adalah 3 hari ditambah 7, terus bulannya itu adalah 12 karena Desember, dikurangi 3, dan tahunnya itu karena 2023, kita tambah 1. Jadi, hari perkiraan lahirnya adalah 10 September
tahun 2024. Terus, kita bisa ngitung gestational age juga pakai McDonald formula. Kalau misalkan kita mau dalam satuannya minggu, berarti tinggi fundus uteri dalam sentimeter kita kali 8 bagi 7. Kalau mau dalam bulan ya TFU kali 2 dibagi 7. Terus, untuk perkiraan fetal weight, kita bisa pakai Risanto's rule. Jadi, rumus aslinya si Risanto ini, estimated fetal weight dalam gram itu adalah 125 kali TFU dikurangi 880. Tapi biasanya kalau di UGM ya, karena OC-nya itu waktunya juga terbatas, cara cepatnya adalah kita pakai rumus ini aja. Tinggi fundus uteri tinggal dikali 100. Nah, itu adalah perkiraan dari fetal weight si janinnya itu. Nah, kalau udah selesai, kita persilakan pasien untuk merapikan pakaian kembali dan silakan duduk di kursi. Kita cuci tangan 6 langkah WHO dan kita laporkan hasilnya. Kita laporkan bagaimana keadaan ibunya, tanda vital ibu, kondisi janinnya, mulai dari letak, presentasi, sikap, posisi, engagement, denyut jantung janin, kemudian usia kehamilan, EFW, dan juga hari perkiraan lahir. Setelah itu, kita edukasi untuk jadwal kontrolnya. Kalau kehamilannya masih kurang dari 28 minggu, maka kontrolnya tiap bulan. Kalau usianya 28-36 minggu, kontrolnya tiap 2 minggu. Dan kalau lebih dari 36 minggu, kontrolnya tiap minggu. Pada ibu yang memiliki komplikasi kehamilan, kontrolnya sesering mungkin. Nah, tapi kalau misalkan terbatas karena mungkin biaya atau mungkin fasilitas kesehatannya jauh, kita bisa merekomendasikan minimal dilakukan ANC itu 4 kali selama kehamilan. Kemudian kita bisa juga memberikan suplemen besi dan asam folat, terutama pada ibu trimester 1, karena ini penting banget untuk pembentukan dari organ-organ bayinya. Ini untuk rumusnya. Untuk persepannya, R/tablet salutferol sulfat 300 mg nomor 30, diminumnya S1DD atau 1 kali sehari, tab 1 tablet HS atau sebelum tidur. Kemudian untuk asam folatnya, R/tab asam folat 400 mikrogram nomornya 30, S1DD 1 kali sehari, diminumnya tab 1 atau 1 tablet HS sebelum tidur. Jadi keduanya ini diminumnya sama-sama sebelum tidur. Kenapa? Karena kemungkinan si asam folat sama si suplemen besi ini kan di beberapa orang kadang bisa ada efek mual muntah ya. Jadi biar lebih nyaman diminumnya sebelum tidur gitu. Dah, itu untuk materi antenatal care. Terima kasih.